saya putus-putus, itu kalian ketik di chat ya, barangkali ntar apa namanya suara kalian juga telat masuknya. Oke, saya present dulu. Oke, ini kelihatan teman-teman? Kelihatan, Bu. Oke, kalau kelihatan aman lah ya. Kalau gitu, saya mulai dulu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Yuk, kemarin kita ketemu Kak untuk kelas Brand Identity. Oke, kita bakal masuk ke tahap branding strategi sama desain proses. Setelah kemarin-kemarin kalian udah riset product knowledge, riset pasar, riset insight, itu semua data awal yang akan membuat kalian menyusun strategi, konsep, pemilihan bentuk dari logo, pemilihan warnanya, pemilihan ganti bentuk kemasan, dan lain-lain. Itu nanti kita kerjain di branding strategi. Oke. Jadi, seperti yang dibilang tadi, kalian udah menyelesaikan riset dan analisis. Terus, kita akan masuk ke sini. Nanti di sini kita akan menentukan si pesan utamanya apa, pesan utama dari produknya nanti. Jadi, si produknya itu dia punya mau ada image apa, mau ada pesan apa yang disampaikan ke target marketnya nanti. Konsepnya kita matengin di sini, terus nanti selanjutnya kita adalah desain proses. Desain proses itu di dalamnya kita mulai sketsa bentuk logo, terus milih-milih warna, terus bentuk milih kemasan, bentuk kemasan outnya lagi, kemasan tambahannya lagi, merchandise dan lain-lain, seperti itu. Kita masuk dulu ke branding strategi dulu. Oke. Nah, kemarin setelah kalian riset dan analisis kan ketemu tuh si produk itu punya keunggulan apa, si produk itu perusahaannya punya visi apa, dan kenapa, dan ada masalah apa di masyarakat terkait produk tersebut maupun produk serupa. Jadi, si kalian itu sudah meriset bagaimana si produk ini nantinya punya hambatan untuk dikenalkan ke pasar. Nah, setelah kalian cari pengetahuan mengenai produknya, cari tahu maunya konsumen tuh kayak gimana, itu kalian menentukan tujuan dulu nih. Misalnya, untuk goalnya, si produk ini kan udah paham kan gimana kalau si masyarakatnya itu belum tahu, nggak kenal sama produk ini. Nah, tahap utamanya dalam branding itu adalah memperkenalkan brand itu dulu ke masyarakat sebelum kita ngomongin yang lain-lain. Kalau gimana orang itu mau beli kalau orang itu nggak kenal. Nah, tapi kita juga nentuin kita tuh mau ngenalin produk ini kayak gimana sih sebagai produk yang bagaimana. Nah, itu disesuaikan sama si insight target audience. Jadi tadi goalnya misalnya untuk memperkenalkan goalnya adalah untuk memperkenalkan produk ini sebagai produk yang seperti ini. Untuk yang A, B, C, D gitu misalnya. Nah, habis itu kita sebenarnya ini juga hampir sama nih, hampir mirip. Jadi kita perkenalkan si produk itu sesuaikan dengan insight target market terhadap produk-produk untuk jenis yang serupa. Kalau kemarin kan ada yang untuk ada yang untuk imun booster ya. Jadi untuk produk-produk imun booster itu misalnya si target marketnya itu nyari imun booster yang harganya murah. Nah, misal ada perusahaan yang mau bikin imun booster juga. Nah, kita sebenarnya punya produk yang bagus nih, cuma harganya agak mahal. Di atasnya mungkin sekitar 10.000 di atasnya. Jadi, maksudnya si harga produk yang kita punya, itu harganya 10.000 lebih mahal daripada produk-produk pasar yang suka dibeli.
Nah, kita sebagai produsen atau perusahaan dari imun booster itu gimana caranya walaupun harganya sedikit lebih mahal, orang itu mau mengenal. Ya udah, kita lihat lagi nih keunggulan dari si produk itu apa. Misalnya produknya di dalamnya itu ada ekstrak bahan alami. Misalnya ekstrak daun bawang atau ekstrak dari bawang putih gitu misalnya. Yang nggak ada di di produk yang lain. Karena di bawang putih itu ada zat tertentu yang mempercepat pembentukan imun di dalam tubuh misalnya. Nah, itu kita keluarin tuh, gitu. Disatuin sama keinginan target market yang kepengen produk yang memperkuat imun dengan harga yang murah. Disatuin. Jelas, jadi si positioning ini dibentukkan statement. Bahwa misalnya gini, dari yang tadi saya omongin, statement positioning-nya adalah produk A, imun booster, merupakan produk untuk meningkatkan imun atau membentuk imun di tubuh dengan cara yang cepat, dengan bahan alami yang mempercepat pembentukan imun tubuh dan aman bagi tubuh gitu, dengan harga yang cukup terjangkau. Kenapa cukup terjangkaunya juga harus tetap diomongin, walaupun nanti di logonya tidak tertulis cukup terjangkau ya, cuma positioning-nya itu tetap harus ada dengan harga yang cukup terjangkau karena memang itu salah satu dari insight target market-nya. Jadi nantinya pas kamu bikin kemasannya atau segala macamnya, itu nanti insight-nya itu bakal berpengaruh. Kita pasti bisa ngebedain antara produk-produk yang kemasannya, ini misalnya logo ya, di sini itu kita bisa lihat mana yang produk yang harganya murah atau mahal cuma dari bentuk logo maupun bentuk kemasan. Di sini saya bukan mau bilang bahwa ini adalah contoh yang ini produk mahal, ini produk murah ya, nggak gitu maksudnya. Cuma dari nama, dari bentuk si ininya, bentuk logonya, tulisan dari tagline-nya, itu akan sangat berpengaruh dari si insight-nya, termasuk pemilihan warna. Oke, lanjut. Terus, nanti kalau positioning-nya udah dapet, positioning tadi ya, positioning itu intinya sebenarnya hal yang membedakan produk kamu sama produk yang serupa. Jadi produk kamu harus punya pembeda dari produk yang serupa. Kalau kayak yang tadi kan kayak SCTV sama Metro TV nih misalnya. Dua-duanya sama-sama stasiun TV. Cuma mereka punya positioning yang berbeda. Yang satu TV lebih banyak ke berita, yang satu TV yang lebih banyak sinetron. Dari secara bentuk dan secara pemilihan warna, mereka punya kesan tersendiri atau citra tersendiri yang kepengen mereka sampaikan. Dan citra itu, mestinya si image itu dibuat dengan mempertimbangkan juga insight dari si target marketnya. Oke, terus yang dari positioning ini, itu lanjut ke what to say. What to say itu sebenarnya statement yang sederhana, lebih sederhana dari positioning sendiri. Jadi, kadang-kadang bentuknya bisa berupa tagline untuk produk. Balik lagi ke yang si Metro TV ini. Si knowledge to elevate. Ini tagline-nya Metro TV nih. Jadi dari kata-kata ini itu bisa berupa ide besar untuk si perusahaannya. Jadi si ini tuh akan menjadi kunci buat, atau bisa dibilang kunci atau jangkar bagi kedepannya si perusahaan itu. Jadi kalau kayak gini dia sudah membranding bahwa si perusahaannya, ciri perusahaannya itu adalah dia selalu berisi dengan pengetahuan-pengetahuan, informasi, berita yang bisa dibilang lebih bermutu, bisa untuk upgrade ilmu buat si penontonnya dan lain-lain. Dan itu terbukti bahwa gimana si perusahaannya sampai sekarang
hampir tidak ada sinetron. Ya kan? Beda sama stasiun TV lain, misalnya SCTV, RCTI, yang mungkin sekitar 60%-nya banyak sinetron, sinetron seri sampai ratusan episode yang nggak beres-beres, yang mati dihidupin lagi, ada kembarannya, tiba-tiba lupa ingatan, ya gitulah. Cuma si Petro TV ini dia membedakan dirinya sebagai perusahaan yang stasiun TV yang intinya adalah ingin memberikan banyak informasi, berita-berita yang membuat bisa mengupgrade para penontonnya. Nah, dari tagline ini merupakan ide besar dari positioning atau penyederhanaan dari positioning yang menjadi ide besar buat perusahaannya. Gitu. Lalu yang terakhir itu adalah how to say-nya. How to say-nya itu adalah bagaimana konsep visual, warna, font, dan terus bentuk kemasan, label, dan merchandise yang segala-galanya itu yang akan mengkomunikasikan positioning maupun what to say. Oke, lanjut ya. Sekarang ke desain prosesnya dulu. Jadi setelah tadi udah proses branding, maksudnya proses branding lagi, maksudnya menstrategikan cara penting branding. Sekarang kita masuk ke hal-hal yang terkait dengan desain atau visualisasi dari brand produk tertentu. Oke, yang pertama itu, ini saya nggak akan ngomongin kok semua elemennya ya, tapi saya akan ngomongin yang dari hal yang paling penting dulu. Kalau misalnya kita mau ke brand identity, berarti kita harus ngomongin mulai dari logo. Logo maupun nama produk. Karena ini si logo ini merupakan hal yang umumnya paling dicari dalam produk, perusahaan, atau jasa, dan lain-lain. Pasti yang paling kenal itu adalah logonya dulu. Karena di dalam logo itu nggak cuma ada bentuk, nggak cuma ada nama, tapi juga ada warna. Oke, yang pertama logo itu adalah tanda gambar atau picture mark yang merupakan identitas yang dipergunakan untuk menggambarkan citra dan karakter suatu lembaga atau perusahaan maupun organisasi. Jadi ingat ya, di sini ini adalah untuk menggambarkan citra dan karakter suatu lembaga atau perusahaan. Nah, apa itu citra? Nanti kan kita omongin di belakang. Oke, yang kedua, logo harus mengidentifikasikan sebuah bisnis dengan cara yang sederhana, dapat dikenali, dan mudah diingat. Jadi, logo dari perusahaan itu, mau perusahaan asa kompleks apapun, mau perusahaannya bisa dibilang kayak seresmi apapun gitu ya, untuk yang sekarang, untuk semakin ke sini, itu akan lebih baik apabila si logonya makin sederhana. Jadi kita coba ke sini ya, ke ini misalnya, ini logo. Sambil kita lanjut dulu ini sekarang ini. Jadi kan ada citra, syaratnya ya, si logo itu harus menggambarkan citra yang sederhana dan mudah dikenal. Oke. Dulu. Citra itu adalah sifat atau ciri khas perusahaan yang didapat melalui analisis product knowledge. Jadi, intinya itu sebenarnya adalah image. Citra itu paling gampang image sih. Yang terbentuk dari sifatnya, sifat si produknya, atau ciri khas perusahaan. Jadi kalau contohnya yang paling gampang itu, pas saya pertama kali masuk kelas ini kan saya sempat nanya kan ke kalian, misalnya itu misalnya Faik gimana sih sifatnya si Kasmuri, atau Kasmuri itu orang kayak gimana gitu misalnya. Nah, kata-kata yang keluar dari penjelasan Faik, misalnya, oh si Kasmuri mah soleh, misalnya gitu. Kasmuri mah anaknya sosialnya tinggi banget. Nah, itu adalah pernyataan kesimpulan yang muncul dari sifat-sifat atau karakter Kasmuri yang dirasakan oleh si Faik. Nah, ini didapat itu kalau kita udah analisis product knowledge-nya, bisa hanya dari analisis product knowledge atau bisa juga dari ditambahkan dengan analisis pasar. Soalnya kita kadang-kadang bikin produk yang kita udah analisis pasar dulu nih. Produk yang serupa itu
kelemahannya apa. Nah, kita cari celah itu. Jadi kita bakal mengisi celah yang tidak dimiliki oleh si produk lain. Nah, gitu. Yang kedua, harus mudah diingat. Kayak tadi kan saya sempat ngomong, kalau produk itu atau perusahaan, lembaga, organisasi mau dia sekompleks apapun, dia sudah sangat lama sekalipun, misalnya dari tahun 1934 dan macam-macam, untuk ke sekarang untuk yang semakin ke target market yang sekarang, ada baiknya adalah dia harus punya bentuk atau elemen atau warna yang sederhana. Jadi mudah dikenal juga. Karena kita itu gini loh ya, kita sekarang semuanya harus serba cepat. Kita di jalan pakai kendaraan yang serba cepat. Kita itu hanya punya waktu sepersekian detik untuk menganalisis sesuatu. Kebayangkan kalau misalnya kita pergi kemanapun, ngelihat logo, meni rumit, banyak bentuk-bentuk yang sebenarnya bentuknya mungkin bentuk-bentuk alami, kayak bentuk ikan, bentuk padi dan kapas, dan segala macam. Cuma dibentuk jadi satu, kayak yang ini kan, logo SD ini udah kayak padi, kapas, bunga, ada anak murid, ada sekolah, disatuin jadi satu. Kita mungkin nanti pas ngelihat ini di jalan, kita butuh waktu lama untuk melihat itu tuh bentuk apa sih sebenarnya, atau malahan pas kalian di jalan pun kalian jadi kayak, oh ada logo warna coklat doang, udah gitu doang. Kalian nggak sempat ngeliat di dalam. Cuma kalau misalnya ngelihat yang ini, akan lebih mudah untuk lihat, oh itu ada logo yang lingkaran warnanya hijau, ditambahnya ada lingkaran lagi di dalamnya, simpel banget. Jadi dia lebih mudah diingat dibanding dengan ini yang kita harus menganalisis itu tuh bentuk apa aja sih yang ada di situ. Itu ya. Tapi boleh nggak sih bikin logo yang rumit? Ya boleh. Cuma pastiin target audience itu memang terbiasa seperti itu. Kenapa ada logo-logo yang seperti ini? Dan kebanyakan ada logo-logo sekolah, logo-logo untuk perusahaan pemerintahan atau badan pemerintahan kayak TNI, terus TNI, pokoknya yang militer-militer, itu logonya sangat-sangat rumit dan itu nggak diganti. Karena emang pada masanya logo seperti itu yang dianggap paling baik. Dan sampai sekarang pun tidak diganti karena itu dianggap yang lebih resmi dan lebih baik. Tapi untuk masa yang sekarang, kalau misalnya kalian mau bikin, pertimbangkan dari segi tren target market. Kalau misalnya tren target marketnya lebih ke yang sederhana, buatlah yang sesederhana mungkin. Jadi walaupun misalnya, ibu saya mau masukin beberapa bentuk, boleh, tapi dibikin lebih sederhana. Nah, ini contohnya di bawah ya. Ada macam-macam bentuk logo. Oke. Jadi kita yang pertama akan membicarakan mengenai logo yang bentuknya hanya dari nama. Oke, ini paling enak sebenarnya untuk perusahaan atau produk yang namanya pendek. Yang cuma 2 suku kata, misalnya Disney, Blackpink, yang suka sama K-pop. Yang suka sama K-pop beberapa di antaranya ada yang pakai name only logo. Walaupun sekarang memang di banyak hal yang banyak perusahaan-perusahaan yang mulai mikirnya ke pictorial logo. Cuma untuk kayak misalnya rumah makan, terus kafe, itu masih banyak yang masih pakai name only logo. Kayak Kopi Kenangan, Janji Jiwa, kafe-kafe banyak yang lebih menggunakan name only logo. Seperti itu. Abnormal dulu awalnya pakai name only kan, terus lama-lama ada pictorialnya. Oke, terus ada yang nama ditambah dengan simbol. Jadi dia terdiri dari huruf dan gambar. Dan cirinya adalah mereka adalah salah tulis, merupakan kesatuan yang utuh dan saling melengkapi. Jadi untuk name dan simbol logos, mereka harus jadi kesatuan dan tidak bisa dilepaskan. Kalau misalnya
apa namanya, yang Sprite ini nggak ada bentuk dari lemon yang tenggelam ini, tenggelam setengah ya. Itu bukan Sprite. Karena sebenarnya dia kan yang bentuk yang lemon ini dia itu juga bentuk titik di atas huruf I sebenarnya. Nah, dia nggak bisa dilepaskan, termasuk dari ininya, dari balon. Balon ini balon kata yang sebenarnya ciri dari cipratan air. Terus SCTV ini juga nggak bisa dilepaskan dari lingkaran yang asosiasinya ke matahari. Itu nggak bisa dipisahkan yang satu. Ini satu kesatuan. Oke. Terus yang ketiga adalah initial letter logos. Nah, ini biasanya dipakai kalau si nama perusahaannya cukup panjang. Tapi nggak ada jaminan juga sih sebenarnya, karena ada beberapa perusahaan juga, atau beberapa lembaga, atau bahkan yang saya sering lihat ya, karena saya juga salah satu yang suka dengerin musik Korea, dan grup musiknya itu, sebenarnya banyak nama yang cukup pendek. Cuma mereka bikin initial letter logos. Mungkin supaya lebih mudah diingat, dan karakternya lebih berasa kalau dibikinin initial letter. Jadi contohnya PlayStation dan cowok-cowok pasti suka main dulu. Mungkin sampai sekarang, sekarang mah udah nggak zaman lagi ya. Oke, yang berikutnya ini adalah logo dari Saint Laurent. Jadi ini tuh produk high-end fashion. Dan kebanyakan produk-produk fashion itu, kalau nggak pakai pictorial, itu pakainya letter, seperti ini. Semakin sederhana. Mereka mainin warna sama mainin, apa namanya, kayak semacam, apa ya namanya kalau dalam Photoshop tuh, ada yang tahu nggak? Ini main dari kedalaman, main emboss. Oke, ini yang saya omongin tadi, pictorial name logos. Jadi, si pictorial ini, jadi si logo itu berupa nama ditambah dengan elemen visual yang menonjol dan punya ciri khusus. Jadi bisa yang di sini, si name and symbol logos dan pictorial name itu bisa disebut sama, hampir sama. Cuma bedanya kalau yang di pictorial name logos ini, si gambarnya itu jauh lebih menonjol dibanding dengan si namanya. Ini banyak ditemuin di logo produk-produk yang resmi atau badan pemerintahan yang resmi. By the way, yang di sini ada yang bisa nebak nggak ini logo apaan? Nah, ini tuh sebenarnya bukan bukan dari perusahaan Indonesia, bukan logo dari bank atau perusahaan air minum atau apapun yang berkaitan dengan cahaya, bukan. Tapi ini adalah logo dari British Petroleum. Jadi perusahaan minyak di Inggris. Umumnya kan kalau minyak kita mikirnya oh iya ya udah kilang minyak atau enggak tetesan minyak. Enggak, cuma dia memikirkan bentuk lain yang cukup abstrak. Jadi nanti akan ada yang namanya abstrak logos. Jadi dia menggunakan bentuk spektrum cahaya. Nah, nanti yang penting dalam pictorial name logos ini adalah si gambarnya ini harus lebih menonjol dan dia punya elemen visual yang cirinya khusus banget ya, nggak bisa ditiru oleh produk lain. Oke. Berikutnya adalah asosiatif logo. Jadi kalau asosiatif logo ini sebenarnya kurang lebih logo-logo untuk aktivitas tertentu yang lagi dijalani oleh lembaga itu atau oleh satu daerah. Kalau kurang lebih kayak event. Jadi sifatnya sangat terbatas oleh waktu.
Jadi kalau di sini ada contoh dari yang ASEAN Games sama yang dari ASEAN African Conference. Terus ada alusif logo. Jadi pictorial logo itu ada macamnya. Ada pictorial yang alusif, ada yang abstrak. Nah, yang alusif ini yang tampilan visualnya itu yang kiasan dari benda-benda tertentu. Jadi dia itu menyerupai bentuk tertentu. Kalau yang ini bentuknya seperti kerang. Jadi kita kalau yang si alusif logo ini bentuknya bisa kita perkirakan itu bentuk apa. Seperti itu. Nah, kalau yang ini yang tokoh Indonesia, mungkin dulu pas muncul-munculnya itu kita sempat mikir, oh ini mah kayak bentuk meteor kali ya. Atau kayak bentuk ayam jago kali ya. Ini seperti itu. Cuma kalau berdasarkan dari briefnya Telkom Indonesia sendiri, ini disesuaikan dengan tagline-nya Telkom Indonesia saat itu. Jadi, world in your hand. Jadi ini dunia, dan ini adalah bentuk dari tangan. Maksudnya seperti itu. Jadi, kadang kita harus hati-hati pas bikin alusif logo, jangan sampai maknanya bias, pengennya dunia dan tangan, malah jadi ayam jago atau meteor. Gitu. Itu hati-hati. Oke, nah yang terakhir itu adalah abstrak logos. Jadi ini jenis pictorial logo yang bentuknya itu nggak ngambil banyak dari alam, bentuknya agak aneh, yang susah banget dipahami. Jadi akan sangat butuh waktu untuk paham itu sebenarnya bentuk apa. Karena kadang-kadang bentuk itu sama sekali nggak menjelaskan dari, atau apa sih namanya, nggak menjelaskan dari perusahaannya sendiri. Kayak tadi, ini British Petroleum, itu sama sekali nggak memperlihatkan kalau ini perusahaan minyak. Karena dia memang menjelaskan ini adalah bentuk keluaran dari visi misi si perusahaannya. Kalau saya pertama kali lihat, saya kira ini tuh Bank Syariah Mandiri gitu loh. Udah warnanya kuning, hijau. Di Indonesia yang warnanya hijau itu kan kalau nggak produk alam ya Bank Syariah. Cek aja lah beberapa bank syariah itu warnanya kebanyakan hijau. Atau Bank Bukopin gitu misalnya. Nah, terus yang ini Ikatan Bankir Indonesia juga bentuknya mau dibilang kayak bunga bukan bunga. Jadi bentuknya itu susah banget untuk diidentifikasi ini sebenarnya bentuk apa. Tuh. Bentuk-bentuk yang sederhana kayak gini, tapi susah dikenali ya silakan aja asalkan target audience teman-teman nanti bisa mudah mengenal nantinya. Nah, by the way, kemarin itu ada yang nanya, Bu, ini gimana supaya kita bisa bikin produknya itu kelihatan premium? Jadi, gimana caranya selain dari bentuk kemasannya, kita bisa membuat produk itu kelihatan premium. Oke. Yang pertama itu gini, kita harus cari referensi dulu terkait produk yang serupa. Misalnya kita cari dulu nih ya, produk minuman premium produk. Wah, sebentar ini ini saya lagi